Badan Kesbangpol adakan rapat koordinasi tim kewaspadaan dini dalam upaya penanganan konflik sosial. Wartawan Balangan ikuti orientasi kewartawanan dan keorganisasian. Bupati Balangan harapkan vaksinasi 70% di akhir tahun bisa tercapai. Dorong peningkatan layanan kesehatan, Dinkes PPKB Kabupaten Balangan gelar workshop tata kelola mutu puskesmas. Balangan sebagai tuan rumah siap sukseskan ASKS ke-18. Pemerintah Kabupaten Balangan gunakan tapping box dalam pembayaran pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun oleh tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Liha, berikut latar belakang selengkapnya. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan adakan rapat koordinasi tim kewaspadaan dini pemerintah daerah dan tim terpadu penanganan konflik sosial bersama unsur Forkopimda di kantor Bupati Balangan, Aula Benteng Tundakan, Rabu 10 November 2021. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Balangan adakan rapat koordinasi tim kewaspadaan dini pemerintah daerah dan tim terpadu penanganan konflik sosial bersama unsur Forkopimda di kantor Bupati Balangan, Aula Benteng Tundakan, Rabu 10 November 2021. Dalam sambutannya, Bupati Balangan Abdul Hadi mengatakan, sebagai pimpinan dan bagian dari masyarakat, tentu ingin segala sesuatu berjalan aman dan tertib, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam upaya mewujudkan cita-cita, dari aspek pribadi, organisasi, maupun pemerintah daerah. Pembangunan hendaknya dapat berjalan dengan lancar, masyarakat dapat saling menghargai dan kualitas sumber daya semakin meningkat. Kendati demikian, Abdul Hadi mengatakan bahwa dirinya tidak menampik karena banyaknya keinginan, maka kendala, hambatan dan tantangan yang akan dihadapi juga banyak. Perlu adanya sudut pandang dan pemahaman yang tepat sebagai dasar untuk melihat, menyikapi, dan mengelola permasalahan yang ada di Kabupaten Balangan. Lanjut Abdul Hadi mengatakan bahwa dalam penanganan konflik juga penting mengamalkan peribahasa, lebih baik mencegah daripada mengobati. Di akhir, Abdul Hadi juga mengajak agar saling bersinergi, berpadu langkah, saling melengkapi dalam menangani dan menghadapi konflik sosial. Nadia dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. Terutama memakai masker. Puluhan wartawan di Kabupaten Balangan ikuti orientasi kewartawanan dan keorganisasian yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia Balangan bersama PWI Kalsel bertempat di Gedung PWI Kalsel di Jalan Pangeran Hidayatullah, Benua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu 10 November 2021. Puluhan wartawan di Kabupaten Balangan ikuti orientasi kewartawanan dan keorganisasian atau OKK yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Balangan bersama PWI Kalimantan Selatan. Di Gedung PWI Kalimantan Selatan, Jalan Pangeran Hidayatullah, Benua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu 10 November 2021. Dalam kegiatan OKK tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Balangan Haji Supiani, Kepala Diskominfosan Balangan Ahmad Fauzi, Ketua PWI Kalsel Zainal Helmi, dan Ketua PWI Balangan Sugianor. Wakil Bupati Balangan Haji Supiani mengatakan pihaknya sangat mendukung kegiatan OKK ini karena Balangan belum pernah melakukan orientasi kewartawanan dan keorganisasian. Harapan kami artinya wartawan di Balangan bekerja sama apapun yang
menjadi kendala di Balangan, tolong berkoordinasi dengan Pak Bupati atau Wakil Bupati. Nah, jadi jangan sampai artinya jalan sendiri-sendiri. Begitu dapat informasi langsung buat, jangan ya. Nah, jadi kan koordinasi akan dulu lah. Terpisah, Ketua PWI Provinsi Kalimantan Selatan Zainal Helmi menyampaikan, kegiatan tersebut sebagai salah satu syarat yang diminta PWI Pusat sebelum calon anggota PWI mengikuti ujian kompetensi wartawan atau UKW sehingga harus dilaksanakan orientasi kewartawanan dan keorganisasian atau OKK. Ini penting untuk memudahkan pada saat calon anggota wartawan ini ikut pada saat uji kompetensi wartawan, jadi memudahkan mereka untuk mengikuti UKW tersebut. Karena ada beberapa persoalan yang tadi saya sebutkan, soal pedoman pemberitaan ramah anak, kode etik, terus juga mengenai kode etik perilaku itu mendapat penilaian yang luar biasa dalam uji kompetensi wartawan. Sementara itu, Ketua PWI Balangan Sugianur mengatakan pelaksanaan OKK ini merupakan bagian dari program PWI Kabupaten Balangan dalam hal proses perekrutmen penerimaan anggota baru PWI di Balangan. Tujuan kita adalah nantinya sebelum menjadi anggota PWI Kabupaten Balangan, kawan-kawan yang bertugas menjadi jurnalis di Kabupaten Balangan ini mempunyai keilmuan atau bahan bagaimana nantinya menjalankan profesi sebagai wartawan dan sebagai anggota PWI di Kabupaten Balangan. Selain itu, OKK juga merupakan pengenalan kewartawanan dan keorganisasian khusus organisasi PWI setelah melalui tahapan baik administrasi maupun UKW. Kemudian, keanggotaan PWI sendiri ada jenjang dari anggota muda, madya, dan utama. Bella Kirarendra dan juru kamera Muhammad Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Bupati Balangan Abdul Hadi meninjau kegiatan vaksin presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, Polsek Juwai Polres Balangan, transformasi menuju Polri yang presisi, mendukung percepatan penanganan COVID-19 untuk masyarakat sehat dan pemulihan ekonomi menuju Indonesia maju di halaman kantor Polsek Juwai, Kamis 11 November 2021. Mohon izin Pak Bupati, kita ada 2 puskesmas. Bupati Balangan Abdul Hadi meninjau kegiatan vaksin presisi atau prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, Polsek Juwai Polres Balangan, transformasi menuju Polri yang presisi mendukung percepatan penanganan COVID-19 untuk masyarakat sehat dan pemulihan ekonomi menuju Indonesia maju. Di halaman kantor Polsek Juwai, Kamis 11 November 2021. Kapolres Balangan AKBP Zainal Arifin mengatakan vaksin presisi ini dilakukan guna mempercepat vaksinasi dan menekan angka penyebaran COVID-19, yang dimana kegiatan presisi ini dilaksanakan di seluruh jajaran kepolisian tidak hanya di Kabupaten Balangan, tetapi juga sampai seluruh Indonesia. AKBP Zainal Arifin mengatakan bahwa pada pelaksanaan vaksin presisi ini ada beberapa terobosan kreatif dan juga melaksanakan undian bagi yang sudah melakukan vaksin. Melaksanakan undian, jadi yang kena vaksin dan alhamdulillah kita laksanakan pengundian berupa motor, dan mudah-mudahan target kita bersama dengan pemerintah Kabupaten Balangan dan didukung sinergitas dengan rekan-rekan TNI, mudah-mudahan di akhir tahun ini untuk herd immunity capaian vaksin 70% mudah-mudahan bisa tercapai. Bupati Balangan Abdul Hadi mengucapkan apresiasi dan terima kasihnya atas sinergitas dan kerjasama yang baik selama ini dalam penanganan COVID-19. Terakhir, Abdul Hadi menambahkan dengan kebersamaan ini yakin di akhir Desember target 70% kekebalan bersama akan tercapai. Kami Kabupaten Balangan sangat mengapresiasi sekali dengan adanya terobosan berupa undian ini. Ini adalah merangsang supaya masyarakat tertarik untuk datang ke
Puskesmas dan posko-posko vaksin kita di Kecamatan Juai khususnya. Dewi Sinta dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Demi peningkatan mutu di Puskesmas, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan adakan workshop tata kelola mutu akreditasi Puskesmas di Aula Inspektorat Balangan, Kamis 11 November 2021. Demi peningkatan mutu di Puskesmas, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan adakan workshop tata kelola mutu akreditasi Puskesmas di Aula Inspektorat Balangan, Kamis 11 November 2021. Kegiatan workshop ini dibuka secara langsung oleh Bupati Balangan Abdul Hadi, serta turut dihadiri oleh PLT Kepala Dinkes PPKB Balangan, Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Kapolres Balangan, serta Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Balangan. Dalam sambutannya, Abdul Hadi menekankan betapa pentingnya mewujudkan puskesmas yang berkualitas dalam segala aspeknya, termasuk dalam tata kelola mutu akreditas. Hal ini dikatakannya tentu bukan demi puskesmasnya, tetapi demi pelayanan yang lebih berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan. PLT Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan, Ahmad Sauki mengatakan bahwa peningkatan mutu di puskesmas merupakan hal yang wajib dilakukan sebagai upaya perbaikan pelayanan bagi masyarakat. Ahmad Sauki mengatakan bahwa pelayanan kesehatan di puskesmas sangat berhubungan dengan standar akreditasi puskesmas agar dapat meningkatkan mutu kinerja yang berkesinambungan. Kedepannya kita berharap dengan adanya peningkatan workshop ini, jadi kapasitas SDM kita di puskesmas bisa lebih meningkat. Kita berharap level kita dalam akreditasi itu, akreditasi kalau bisa madya atau paripurna, itu ya. Jadi ada 3 atau 4 tingkatan akreditasi, dasar, madya, paripurna, itu. Jadi itu yang kita harapkan. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan ini bisa lebih menunjang, lebih meningkatkan kapasitas SDM kita dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat kita di Bano Balangan. Terakhir, Ahmad Sauki menambahkan bahwa penyelenggaraan workshop ini juga merupakan bentuk keseriusan Dinkes Balangan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas. Nanda Yuliarti dan juru kamera Dewi Sinta melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Di sana, Nenek sudah vaksin. Arus Sastra Kalimantan Selatan adalah event sastra tahunan yang dilaksanakan secara bergilir di 13 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan, di mana pada tahun ini Kabupaten Balangan kembali menjadi tuan rumah pada Arus Sastra Kalimantan Selatan yang ke-18, berlangsung di Gedung Budaya Balangan 12 hingga 14 November 2021.
Arus Sastra Kalimantan Selatan atau ASKS adalah event sastra tahunan yang dilaksanakan secara bergilir di 13 kabupaten atau kota se-Kalimantan Selatan. Di mana pada tahun ini Kabupaten Balangan kembali menjadi tuan rumah pada Arus Sastra Kalimantan Selatan ke-18 yang berlangsung di Gedung Budaya Balangan Jumat sampai Minggu 12 hingga 14 November 2021. Dengan tema Maangkat Batang Tarandam, event ini diharapkan bisa mendorong sastra Banjar untuk kekayaan sastra Indonesia. Tema yang diusung pada ASKS ke-18 sejalan dengan misi melestarikan kembali sastra atau bahasa Banjar sebagai bahasa daerah lokal secara utuh kepada masyarakat. Staf Ahli Gubernur Kalimantan Selatan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Haji Farid Fahmansyah dalam sambutannya mengingatkan arus sastra bisa terus berlangsung dari tahun ke tahun dan terus mempererat kebersamaan. Haji Farid Fahmansyah mengatakan acara arus sastra semacam ini akan memberikan peluang besar bagi generasi muda dan mendorong percepatan pembangunan sumber daya manusia di Banua. Bupati Balangan Abdul Hadi sangat berterima kasih dan mengapresiasi bahwasannya Balangan kembali dipercaya menjadi tuan rumah dari event yang menghadirkan insan-insan sastra dari seluruh Kalimantan Selatan. Abdul Hadi menyampaikan bahwa Balangan dulunya pernah menjadi tuan rumah arus sastra pada tahun 2008. Oleh karenanya dengan fasilitas yang terbatas, Abdul Hadi bertekad agar event ini berlangsung sukses dan bisa menjadi tuan rumah yang lebih baik dibanding pada saat tahun 2008 yang lalu. Kita merasa berterima kasih sekali dan mengapresiasi karena kita dipercaya sebagai tuan rumah. Kita ingin menyukseskan acara Arus Sastra ini meskipun sarana dan prasarana kita tidak sebagaimana kabupaten kota yang lain gitu kan. Tapi bagaimanapun kita bertekad supaya event ini berlangsung dengan sukses gitu. Terakhir, Abdul Hadi berharap gaung dari arus sastra ini mampu mendorong kecintaan masyarakat terhadap sastra yang ada di Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan ini menghasilkan karya-karya sastra yang bisa dinikmati oleh warga Banua Kalimantan Selatan. Muhammad Rifki dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Lindungi diri dan keluarga dari COVID-19. Wujudkan masyarakat yang sehat dan produktif dengan vaksinasi COVID-19. Aman dan melindungi. Pemerintah menjamin vaksin yang digunakan sesuai dengan standar keamanan dan melewati uji klinik yang ketat. Vaksinasi COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Tak ada yang dikhawatirkan, tak ada yang diragukan. Siapkan diri untuk vaksinasi COVID-19 yang aman untuk lindungi keluarga kita, lindungi masa depan anak kita, lindungi ibadah kita. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan dan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan tanda tangani perjanjian kerjasama layanan penyediaan alat perekaman transaksi usaha atau tapping box di Aula BKPPAD Kamis 11 November 2021. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Liha, mewakili segenap tim yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah BPKPAD Kabupaten Balangan dan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Bangkalsel tanda tangani perjanjian kerjasama layanan penyediaan alat perekaman transaksi usaha tapping box di Aula BPKPAD Kamis 11 November 2021. Penandatanganan kerjasama dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan Sutikno dan selaku usaha yang nantinya akan dipasang alat perekaman transaksi baik di rumah makan maupun perhotelan. Sutikno mengatakan, pemerintah daerah Kabupaten Balangan menginginkan sistem yang efektif dan efisien termasuk dalam sektor keuangan.
Sutikno juga menjelaskan adanya alat perekaman transaksi usaha ini agar setiap transaksi dapat dipertanggungjawabkan. Ini juga memberikan keyakinan baik bagi pelaku usaha, pemerintah, bahkan komponen masyarakat yang menginginkan daerah dalam meningkatkan PAD dapat dipertanggungjawabkan. Oh iya, gini, jadi ada standar minimal pelayanan kita yang bisa meyakinkan baik dari objek pajak itu sendiri, apakah mereka dalam rangka meningkatkan pajak daerah ini sudah benar-benar dipertanggungjawabkan secara akuntabilitas tanggung-jawaban keuangannya. Itu saja sebetulnya, meyakinkan. Lebih lanjut, pimpinan Bank Kalsel Cabang Paringin Huzaimi menjelaskan, alat perekaman transaksi usaha tapping box ini membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya dalam bentuk pembayaran pajak dari hotel dan rumah makan. Yang mana selama ini mungkin dari pihak Pemda sendiri tidak bisa melakukan kontrol yang sebenarnya terhadap berapa sih besaran yang harus disetorkan oleh pelaku usaha di Kabupaten Balangan. Dengan adanya alat perekam ini, maka seperti Pak Sekda katakan tadi, maka akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Di kesempatan yang sama, Kabid Penagihan dan Pelaporan BPKPAD Kabupaten Balangan Halim Murashid menyampaikan, pemasangan alat pada objek pajak akan dilaksanakan pada Sabtu sampai dengan Kamis, 20 sampai dengan 25 November 2021, dan bisa direalisasikan pada 1 Desember 2021. Ada 12 objek di tahap pertama ini, yang selanjutnya dilakukan penambahan secara berkala. Nadia dan juru kamera Masyitah melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.